Pak, ini Pengertian ada Bapak oknum itu apa? sebentar, saya tidak mau mengatakan tiga-tiganya manusia, Pak. Makanya saya bilang oknum. Kalau kamu mau bilang pribadi, saya rasa kamu lebih nekat. Ya, memang tiga pribadi. Kalau Tritunggal, saya katakan tiga pribadi. Enggak, saya Nah, pribadi dan oknum saya nggak berani, Pak. ya sudah Saya nggak pribadi. berani katakan bahwa Oke, tidak. berarti kamu bukan Tritunggal dong? Bukan juga, Pak. Bukan juga Tritunggal. Berarti kalau Bukan gambar pribadi. tadi kamu udah setuju dengan gambar ini, kamu mau bilang tiga apa di sini? Terserah, bebas. Mau bilang tiga apa? Tiga Ayo. yang maha kuasa. Iya, tiga yang maha kuasa. Oke. Sekarang tiga yang maha kuasa ini artinya kan banyak, Pak. Ada tiga. Betul? Ya. Kalau tiga, saya mau tanya sama kamu. Arti kata poli apa? Saya nggak tahu, Pak. Oke. Host, ada yang tahu nggak arti kata poli? Atau teman-teman yang lain? Arti kata poli apa? Banyak. Iya, Artinya dijelasin banyak. aja, Pak. Poli. Poli itu artinya banyak. Teis, Tuhan. Atau Allah. Berarti politeis, banyak Allah atau banyak ilah. Kalau di sini ada tiga, maka poli. Saya nggak pakai kata pagan, karena kata pagan etimologinya berasal dari nama desa namanya Paganus, yang menerapkan tradisi lama. Paganus belum tentu politeis. Bisa juga monoteis. Nah, sekarang saya pakai kata politeis, biar kamu nggak berdebat kepanjangan sama saya. Sekarang ini poli nggak? Poli, Pak. Misalnya Samuel, kamu punya banyak istri, disebut poliandri. kenapa kamu membahas yang di luar Alkitab, Samuel? Loh, memang Tritunggal di luar Alkitab. Kata siapa? Salah, Pak. Ya, Kami sabar dibaptis dulu ya. atas nama Bapa, Putra, Sabar, dan sabar. Roh, Yang Pak. lain diam aja Iya. lah dulu ya. Iya, bukan dalam nama Yesus kamu dibaptis. Ya, yang lain diam dulu, silakan mencerdaskan, Silakan mencerdaskan. ini, mencerdaskan entah apa Iya. ini, mencerdaskan apa dia, nggak tahu. Segala Nah, sesuatu yang dibahas oleh Samuel ini ya itu di luar jalur, di luar. Loh, yang saya bahas ini Tritunggal. Kalau kamu bilang yang saya bahas ini di luar Alkitab, maka kamu menyatakan Tritunggal di luar Alkitab. Benar memang. Turun. Nggak tahu. Loh, sekarang Broge. Sekarang logikanya nih, saya tanya sama kamu. Si mencerdaskan bilang, yang saya bahas bukan Alkitab. Memang bukan Alkitab. Gimana sih kok si mencerdaskan malah mendukung saya? Habis mendukung turun lagi. Blunder. Kebanyakan moderator kayaknya, Bu. Coba nih si Tinggo naikin nih, Samuel nggak jelas katanya. Masa udah pakai gambar nggak jelas? Berarti orangnya buta dia nih. Coba Singgo naik dulu kamu. Pasti susahnya ya teman Kristen juga mau jujur kayak ini Bang Samuel. Bagus dia. Iya, jujur aja. Jujur. Di saatnya loh jujur. Udah dibuka padahal. Saya begini Pak, ya saya begini nih. Kalau orang nggak jujur dalam membaca Alkitab, maka ketika saya mau ajak dia kerja dalam bisnis, saya nggak percaya Pak. Alkitab aja dia nggak jujur, apalagi uang saya. Itu, saya orangnya skeptis. Gila loh firman Tuhan aja sama Tuhan aja dia nggak takut kok dia bohong-bohongin. Apalagi saya bukan Tuhan. Pak Samuel, kalau penyembah pagan itu apa sih sebenarnya? Pagan itu kita bahas etimologinya kalau mau belajar. Ya, etimologi itu asal kata. Ya, kalau filologi itu kata itu berasal dari suku apa, bangsa apa. Semitik linguistiknya dari daerah mana. Nah, saya bahas etimologinya dulu. Kata pagan berasal dari kata paganus. Suatu desa yang disebut paganus. Ya, desa paganus. Kenapa kata pagan itu dipakai dari kata paganus? Karena desa sekelilingnya menjadikan desa ini bulian, hinaan. Kenapa? Gara-gara desa ini masih menerapkan corak tradisi lama dalam bertani, dalam berpakaian, dalam bahasa, dalam peraturan sosiologi masyarakatnya. Maka disebutkan paganus. Misalnya contohnya begini bro. Isi host ini kan kita lihat orangnya gaul nih. Rambutnya di highlight. Pakai kacamata frame hitam. Jangan-jangan dia pakai celananya udah celana ini apa namanya? Celana jogger. Terus pakai sepatu sport. Gayanya gaya 2024. Terus ketemu sama temennya. Misalnya saya pakai celana cutbray kayak zaman di Purple tahun 70. Maka dia, si host mengatakan kepada saya, Sam lo ketemu gue pakaiannya kayak gitu jadul lo. Lu jadul amat sih bro, rambut gondrong, celana cutbray, itulah pagan. Paham ya? Itulah pagan. Nah, apakah pagan ada hubungannya dengan politeis? Belum tentu.
Karena orang-orang misalnya orang Batak nih yang Tuhannya disebut mula jadi Nabolon, ya yang mula-mula jadi, itu monoteis Pak, bukan politeis. Itu. Berarti gini Pak, Bapak mempuni saya tadi adalah Tritunggal penyembah pagan, Bapak harus start itu dong. Iya, tadi Karena kan saya nggak sudah terima. Oke, sekarang begini. Boleh. Sebentar. Sekarang kamu terima nggak kalau yang 3 tadi kamu saya sebut politeis? Terima nggak? Misalnya kamu punya istri, Enggak. misalnya kamu punya istri 5 disebut poliandri. Istrimu banyak disebut poliandri. Nah kalau sembahanmu banyak berarti disebut politeis. Saya kasih contoh ayatnya di dalam Ini kitab yang Bapak Wahyu terjemahan LAI. Saya kasih contoh ayatnya di kitab Wahyu di LAI TB1 versi Tritunggal. Lalu mereka sujud kepada Allah Bapa dan Anak Domba. Berarti yang disembah 2 oknum, betul nggak? Padahal teks aslinya nggak begitu. Mereka sujud kepada Tuhan, kepada Allah yang adalah Anak Domba. Tapi terjemahan LAI sujud kepada Allah dan kepada Anak Domba. Itu Pak. Tapi kalau menurut saya gini Pak ya, kita boleh berpendapat. Yang jelasnya kalau Bapak mengatakan menarik kesimpulan bahwa penyembah penganut Tritunggal itu penyembah pagan atau politeis, saya nggak sepakat Pak. Kita boleh beda pendapat ya Pak ya. Maksudnya beda pendapat kalau literaturmu salah percuma bro. Kalau ada 3 kamu bilang kalau ada 3 kamu bilang tunggal nggak mungkin bro. Enggak, sebentar dari Alkitab Pak. Referensinya dari Bang situ Samuel, Pak. Abang Gondrong juga sabar sebentar ya. Kenapa Roy Bram? Macam itu kan enak demokrasi, bukan mereka berdua aja yang nanya. Bukan Ya, aja yang berdiskusi. Aku mau juga Roy di sini. ini Islam apa Kristen? Saya Kristen dan saya boleh tanya nggak sama hostnya? Boleh, silakan. Tritunggal kah? Nah, saya nggak tahu sih Tritunggal itu yang dikatakan gimana, tapi yang saya tahu saya udah belajar kalau gitu. Sekarang Host di sini, host di sini yang jelas aja. Sebentar, Kalau Bang, kapasitas saya mencerdaskan. Tritunggal. Sebentar. Iya sebentar, Bang mencerdaskan Si sebentar ya. Samuel Sabar. Farnes gitu loh. Iya, pokoknya nanti saya kasih waktu Bang cerdaskanlah semua yang udah cerdas dicerdasin lah terserah. Roy Bram, apa yang mau ditanyakan? gini, saya mau nanya sama host nih. Hostnya Ya, silakan. Kristen kah atau Muslim? Islam. Dan kenapa? Islam. Islam. Kenapa pakai PDT? PDT itu artinya Papa Dita. Oh, Papa Dita. Oke. Apakah host ini Zuma? Adeknya. Mukanya mirip. Adeknya. Oke. Mengaku kan? Kok mengaku? Ya saya adeknya Bang Zuma. Adeknya saya. Mengaku adiknya kan? Bukan aku bilang mengaku Zuma kan? Emang aku ada bilang hostnya mengaku Zuma? Adiknya Zuma kan? Enggak. Apa? Mengaku adiknya Zuma kan? Sebentar. Statement dalam Anda bertanya terus mengatakan saya mengaku, seakan-akan saya pernah tidak mengaku atau saya pernah berbohong akan hal itu. Kenapa ada kata-kata mengaku kan? Maksudnya apa? Iya, karena kemarin pun saya ikuti live host. Saya pikir host itu Kristen. Dan Makanya dengarkan apa yang saya katakan. Nah, Saya katakan, jadilah seorang Kristen yang baik dan benar. Ketika dikatakan yang lahir itu Tuhan, yang mati itu Tuhan. Kenapa tiba-tiba manusia? Ayo. kenapa yang lahir itu Tuhan dan yang mati itu manusia? Karena memang ada tertulis. Ya, di mana tertulis yang mati manusia? Di mana? Di mana? 1 Korintus 6 nomor 14, setelah kau memakan roti dan meminum cawan itu, kalian memberitakan kematian Tuhan sampai kembali, sampai dia datang lagi. Kan begitu ya, kurang lebih. Pokoknya Iya. Sekarang hostnya percaya nggak Yesus Oh, itu ntar meninggal dulu. dunia? Kamu jangan kabur. Di mana kematian manusia? Aku nggak kabur. Kan saya bilang sabar kan. dong. Iya. Sabar dong. Yesus itu diakui hostnya nggak? Yesus itu meninggal dunia. Saya mempercayai setiap kata-kata Yesus di dalam Bible. Berarti hostnya sendiri pun nggak mengakui Yesus itu meninggal, dan saya nggak bisa menjabarkan apa permintaan host karena kita beda kitab. Begini, Oke. sebentar. Oke, Bentar. silakan, Bang Sabar. Begini. Host ini kan Muslim. Lu jangan, kalau lu bertanya, ya, kamu percaya nggak Muslim dengan Alkitab? Ya nggak percaya dong. Nah, Saya sekarang bukan percaya Alkitab. Saya
tanya sama hostnya, percaya nggak Yesus itu meninggal dunia? Iya, dia nggak percaya dong, kan Isa diangkat. Nah, sekarang begini, host hanya menghadirkan apa yang tertulis yang kalian imani, bukan yang dia imani. Tetapi secara logika penulisan, yang lahir Tuhan, Lukas 2 ayat 11, yang mati Tuhan. Nah, bukan host imani itu. Host dalam konteks membaca yang tertulis, bukan yang dia imani. Nah, sekarang host komplain nih, kenapa banyak orang Kristen yang Tritunggal, yang lahir Tuhan, yang mati manusia. Baik Samuel, saya ingin bertanya deh. Semua ya, kan? langsung aja udah ya. Oke. Ya, oke. Ya. Samuel, kamu jelaskan perbedaan antara roh dan daging. Silakan. Oh, jelas beda, bro. Roh itu tidak bisa dikatakan substansi, disebut entitas karena belum menjadi konkret, belum bisa dijelaskan secara empiris baik fisika ataupun kimia. Nah, kalau daging itu dikatakan substansi atau bahan atau materi karena dia bentuknya konkret, lo bisa pegang, lo bisa jamah, lo bisa lihat. Itu perbedaan. Oke. Apakah Tuhan atau Allah atau sesembahan itu roh, apa materi, apa fisik, apa daging? Oke, sembahan itu adalah Allah, Elohim, yang disebut Yahweh dengan proper name-nya. Dia adalah roh, tetapi dia juga disembah dalam wujudnya yang bisa bergumul dengan Yakub secara konkret, secara daging. Saya nggak tahu itu daging apa tidak, tetapi Yakub bergumul dengan dia kena pukul, Yakub mukul dia. Oke, berarti kamu punya dua sesembahan, satu yang daging, satu yang roh. Satu sesembahan. Oh, satu sesembahan. Yang mana nih? Antara dua ini? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia sebelum dilahirkan Maria. Tetapi di zaman perjanjian baru, sebentar dulu. Di dalam perjanjian baru, dia tidak lagi dikatakan di Yohanes 1:14 telah menjadi manusia. Teks aslinya, hologos sarx egeneto, telah menjadi daging. Berarti dia dulunya bukan daging. Sabar dulu yang lain ya. Nah, gitu. Ketika ia telah menjadi daging, apakah ia menjadi Allah juga? Yang namanya Allah nggak pernah nggak Allah, bro. Yang namanya emas nggak pernah jadi perak, bro. Mau lo cemplungin ke septic tank 10 tahun juga nggak bakal berkarat tuh, Mas. Enggak, jawab aja satu aja enggak. Biar. Iya, Allah itu mau berada di mana saja dia nggak pernah nggak jadi Allah, bro. Nggak masuk logika saya itu. Dapatkah saya menyimpulkan bahwasanya sesembahan kamu satu yang daging, satu yang roh? Tidak. Oh, tidak. Saya ada roh, ada dagingnya. Apakah saya dua? Coba saya tanya sama host. Kalau saya ada dagingnya, ada rohnya, apa saya dua? Enggak usah kemana-mana. Jangan lari dong. Enggak usah. Kamu Oke, sama saya. Saya tanya kamu. Saya ada roh. Jangan tanya terus dong. Harus balik saya tanya dong. Saya harus balik nanya dong. Jangan cuma maunya ditanya dong. Sekarang saya tanya supaya adil. Nah, saya terdiri dari tubuh dan roh. Apakah saya dua? Jawab. Saya sedang bertanya kepada kamu. Saya balik nanya. Kan Yesus di Alkitab nih. Kelarkan dulu urusanmu. Sebentar. Nanti saya turun-turunkan loh kamu. Sebentar. Oh, nggak bisa begitu Samuel. Kau itu dengar orang. Sebentar, Rudi. Kalau kamu mencerdaskan pertanyaan sudah lebih dari sekali. Sebentar. Mencerdaskan menanya saya udah berapa kali? Lah, tidak ada batasan. Kamu belum jelas. Oh ya sudah. Kalau tidak ada batasan, pertanyaanmu tidak akan saya jawab. Kenapa kau jawab itu? Kenapa kamu takut? Bukan takut, karena kamu tidak adil. Udah. Karena kamu tidak adil. Sorry. Oke, sekarang kan kamu menuduh. Ketika saya jawab, apakah kamu menyembah dua oknum? Dengar, saya lagi bertanya. Jangan kabur kamu. Ketika kamu menuduh, apakah sembahanku dua? Tidak, aku bilang. Sekarang aku tanya balik sama kamu, saya tes kamu. Saya nih, host berteman dengan saya, Samuel Sihaan. Samuel Sihaan terdiri dari tubuh dan roh. Ketika host berteman dengan saya, apakah berteman dengan dua Samuel Sihaan, host? Atau G? Oke, saya jawab, host. Nggak usah kamu jawab, saya aja. Ya, gundul kamu itu dibatasi ruang dan waktu. Apakah sesembahan kamu dibatasi ruang dan waktu? Tidak. Nah, gundul kamu berbeda nggak sama Tuhanmu? Yang adalah Mahadir. Kok gundul? Ya iya, gundul kepala kamu kalau dibotakin kan gundul tuh. Etikanya udah nggak bener nih, host.
Lah, Saya nggak lanjutin, Nos. Kau Kalau kamu udah tadi kamu kalau udah offense, saya nggak ladeni. Enggak, bukan kabur. Sekarang kamu jawab. Sekarang ketika saya tanya, kamu nggak jawab. Apakah saya tubuh dan roh saya jadi dua? Jawab dulu. Jawab. Yang bertanya duluan. Jawab. Yang duluan bertanya. Kamu sudah bertanya lebih dari sekali dan saya yakin. Sekarang kamu jawab. Sekarang kamu jawab. Yang bertanya dulu siapa? Udah skakmat. Nah, skakmat. Dek. Nggak, kamu jawab. Kalau nggak punya modal, kamu jawab. Jangan paksa kamu. Kamu jawab. Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Kalau nggak punya modal, tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Jangan kabur. Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Tubuh dan roh siapa? Makhluk ciptaan apa? Semua manusia di sini. Nih. Host punya tubuh dan roh berapa pribadi dia? Lah, memangnya ada tertulis manusia itu berapa pribadi? Manusia. Saya bukan bicara yang tertulis, saya bicara dari narasimu, bukan yang tertulis. Sekarang tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Memangnya Tuhanmu bisa disandingkan dengan manusia? Tubuh dan roh berapa pribadi? Lah saya tanya dulu. Tubuh dan roh berapa pribadi? Kamu bertanya. Jawab dulu, tubuh dan roh berapa pribadi? Dengan Tuhan. Tubuh dan roh berapa pribadi? Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab, jangan kabur. Tuhanmu yang kita bahas. Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Kamu punya Tuhan. Tubuh dan roh berapa pribadi? Satu. Berarti pencerdasan udah gak cerdas, sudah. Tutup aja. Saya diskusi sama Liom. Saya diskusi sama Liom. Kamu udah pendusta, kamu penipu kamu. Nggak bisa begitu, Samuel. Oke, sekarang saya tanya sama Rudi. Tubuh dan roh berapa pribadi? Loh, kita kan bicara tentang sekarang Rudi, saya tanya sama Rudi. Tubuh dan roh berapa pribadi? Saya bicara pemahamanmu. Kita kan sebentar. Ini yang menanyakan tadi mencerdaskan. Saya tanya sama kamu. Tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab, tubuh dan roh berapa pribadi? Jawab. Iya. Berapa pribadi? Roh, anak bapak itu bentuk satu kesatuan. Sebentar. Saya kan kembalikan ke kamu. Tubuh dan roh kita berapa pribadi? Tidak usah kita bicara tubuh dan roh. Kau kan sudah tahu Tritunggal. Jangan dijawab. Dia sama saya aja, jangan dijawab. Ya sudah, saya juga nggak jawab. Jujur Bang Rudi. Ya, karena mencerdaskan gini loh, kamu ini diskusi dari ini. Siapa ini? Tidak fair. Enggak, orang bertanya, jawab aja gitu loh. Jawab, habis itu lanjut lagi diskusi. Begitu caranya. Gini pertanyaan terkait dengan Tuhan dia belum selesai. Manusia, Pak. Belum selesai. Gimana, Pak? Apa poin dari situ, Pak? Oke, masukkan saya ke tengah. Saya skakmat kamu sekarang. Masukkan saya ke tengah. Tubuh, jiwa, dan roh itu satu pribadi manusia. Poinnya apa yang Bapak mau? Ini, sebentar. Kita masuk ke Tritunggal kalian ya, mencerdaskan dan semuanya di sini ya. Enggak usah ikutin dia. Ini Tritunggal. Kamu sama saya aja, Samuel. Kamu. Oke, mencerdaskan. Ini Tritunggal. Mana Tritunggalnya? Mana? Ini di layar nih. Ini Tritunggal nih. Tritunggal itu apa? Diam dulu yang lain. Ortodoks. Yang lain diam dulu. Ini Tritunggal. Berapa yang pribadi? Lain diam ya. Tolong ya, diam yang lain ya. Saya tanya. Ini berapa pribadi? Lah, tolong kamu tunjukkan berapa pribadi di dalam yang saya tanya berapa pribadi? Ini di luar Alkitab. Ini berapa pribadi? Lah, kita sekarang membahas terkait dengan Tuhan. Saya bahas Tritunggal kamu sekarang. Ini berapa pribadi? Kamu bahas gambar orang. Mana saya tahu gambar siapa tuh? Coba ya udah, berarti mencerdaskan nggak bisa diskusi. Rudi, ini berapa pribadi? Tolong. Yang mana? Kamu diskusi nggak jujur kamu. Ini berapa pribadi? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Takut. Tidak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab. Takut. Ya memang nggak ada di Alkitab Tritunggal. Lah, memangnya ada gambar-gambaran. Host direkam, dia mengatakan yang digambar ini tidak ada di Alkitab. Berarti jelas Tritunggal nggak ada di Alkitab. Kelar. Nggak ada kamu minta tolong sama. Kalau penipu nggak boleh minta tolong. Masa kau gambarkan Tritunggal seperti itu, Samuel? Ini yang gambar bukan saya. Bukan itu. Yang gambar bukan saya. Oke, saya pakai yang fasilitas ini tidak mendidik ini. Loh, kamu yang nggak mendidik, kamu penipu, kamu nggak mencerdaskan kamu. Gambar orang bukan di sini. Yang lain diam dulu dong. Sekarang ini berapa pribadi? Basilika Santo Petrus, gambar ini berapa pribadi? Jawab. Aduh. Kok lari? Jawab berapa pribadi? Jawab. Kamu bisa diam. Ini sesat. Jawab berapa pribadi? Jangan lari. Aduh, diam dulu yang lain ya. Jawab berapa pribadi? Diam dulu loh yang lain. Ini yang ini ya. Jawab. Iya, diam dulu aja ya. Samuel, kamu bawa gambar. Jawab kok ke Samuel. Jawab berapa pribadi? Lah, saya tidak percaya gambar, saya percaya Tuhan. Udah buang Ros, nggak jujur nih, nggak jujur Ros, buang aja. Memang Tuhan kamu gambar. Nggak jujur kamu. Jangan jujur Mas, turunin aja. Nah, turunin. Rudi, ini berapa pribadi? Kamu Tritunggal apa bukan Rudi? Iya, kau enggak jujur. Kami kan mengimani bukan gambar itu. Sekarang kamu Tritunggal apa bukan? Sekarang kau bisa gambarkan. Sekarang kamu Tritunggal, jawab. Tidak.
Siapa? Kamu Tritunggal bukan? Menurut kami itu apa? Loh, ini Tritunggal menurut siapa yang digambar saya? Anak dan roh kan? Sekarang Tritunggal yang digambar saya menurut siapa? Iya, pemahaman Tritunggal itu bagaimana menurut Loh, kau? ini digambar. Ya tidak, Bapak Putra Roh. Oh, emangnya kamu paus? Emangnya kamu patria? Itu Loh, itu pemahaman ini yang menggambar nih atas keputusan Konsili Nikea sama Oh, Konsili itu abad 15. Sebentar, kamu nggak punya kapasitas. manusia, Kamu sama tidak punya tahu. kapasitas. Kamu nggak punya kapasitas. Bukan Sekarang, tidak punya kapasitas. sekarang Kalau ini nggak digambar di gambar, Basilika Santo Roh, Petrus. gambarkan. Yang menggambar Roh, adalah gambarkan, Michael Roh. Angelo menurut perintah dari Paus Leo X abad 15. Tidak pernah kelihatan. Musa tidak pernah lihat bapaknya. Loh, ini Tritunggal menggambarkan kok. Iya terus siapa itu Paus? Loh, sekarang dari Martin Luther ketika reformasi, dia tidak membantah ini. Dalam 95 tesisnya, tidak pernah Martin Luther dan Zwingli dan Calvinis menentang gambar ini, nggak pernah. Iya itu kan bicara penghapusan dosa aja intinya di Lah iya, ya sudah. Berarti kamu walaupun Protestan, Ortodoks Iya, atau Katolik sama saja. Tritunggal. Sama saja. Ini Tritunggal. Tritunggal itu sudah clear. Iya, ini clearnya. Iya tapi bukan dalam bentuk gambar begitu Samuel. Iya, itu gambar itu. Tidak ada gambar itu. Nah, Itu kan Pak, bisa. satu. Itu Coba kan kamu bukan bilang, kamu ke Vatikan, kamu bilang ini gambar mesti dihapus. Coba kamu bilang gitu ke Paus. Coba kamu bilang ke Paus. Coba kamu bilang ke Paus di Basilika Santo Petrus, suruh hapus gambar ini. Gambarkan seperti apa? Kenapa? Kau gambarkan Roh Kudus jadi 3 sosok. Loh, ini Tritunggal. Iya bukan iya Tritunggal, tapi kan Tritunggal. Putra Udah, Roh. kelar kamu udah. Memang Kamu udah bilang itu. Bang Rudi ini mengerti Tritunggal nggak itu? Itu aja. Oke. Kamu ngerti Iya nggak Tritunggal? Tritunggal itu kan putri. Coba sebutkan rumusan Tritunggal. Kau gambarkan tentang Coba Tritunggal. sebutkan rumusan Tritunggal. Di mana? Ya. Di mana ada? Di mana ada gambaran tentang Tritunggal? Kami kan bicara ini. Saya tanya rumusan Tritunggal. Rumusan Tritunggal yang diresmikan di gereja semesta seluruh gereja di dunia pada abad keempat bunyinya gimana? Silakan. Masuk sawah kan kamu kan? Tidak usah terlalu berteoritis dalam hal ini. Kami Kok ini teoritis? tidak bicara tentang hal yang Kamu kan sedang mengungkapkan teorimu. Kamu kan sedang mengungkapkan teorimu. Emang kamu siapa teorimu itu? Kamu kan berteori sekarang sama saya. Rudi, kamu kan berteori sama saya sekarang. Ya kau kan yang berteori. Loh, kamu kan teori. Tritunggal ini bukan teori saya. Saya tanya sekarang, kamu Tritunggal apa bukan? Ya kau percaya? Saya bertanya. Kamu Tritunggal apa bukan? Kau percaya itu Samuel. manusia atau bukan? Nah, sudah bisa diskusi kamu Rudi. Iya gimana bro? Kau kan tidak bisa diskusi. Kamu membenarkan dirimu. Iya silakan kerek naon. Ini Kerek naon. Yang lain yang bisa jawab. Ini kan ada 3 nih gambarannya yang Gereja Bapak aja nggak tahu di gambarkan mana. yang Udah kamu Rudi kamu diam aja kau kalau nggak ngerti diam aja kau. dari Iya, yang gereja aja nggak dari yang jelas. berjenggot, Kok ke gereja? yang berjenggot terus yang Anda maksud di sini Pak Samuel kan ada 3 nih, yang berjenggot 1, Hah? terus yang nggak pakai baju 1, terus burung Merpati. apa sih nama itu burung merpati ya. Roh Kudus. Nah, maksud saya gini Pak, Ah. itu gambar yang Bapak Samuel tunjukkan itu kan perumpamaan Pak. Oh tidak. Ya kan? Tidak. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Begini, sebentar Pak. Alay- Sebentar Pak. Alas Pak, nggak bisa digambar kayak gini. Sebentar nggak bisa. Pak. Sebentar Pak. Kalau Ya. kalau Bapak Nggak, kamu kalau diskusi kita pakai sepak- data. Sebentar Pak. kalau Sebentar. kita nggak maksud saya gini, Pak. Sebentar dulu. Saya terima jawaban kamu. Itu hanya Oke. itu hanya karya seni Lanjut. perumpamaan. Sebentar. Ya, Sebentar. Oke. Rudy diam dulu kau Rudy. Tolong Ya. Bang Rudi kalau bisa jawab diam Bang Rudi Kau ya. kalau nggak punya kapasitas gak usah banyak ngomong. Sekarang begini, semua Tritunggal bahkan Patris Allegro ketika saya katakan itu hanya karya seni. Ya, oke, saya terima hanya karya seni. Sekarang ketika karya seni ini dibuat sejak ini yang ditampilkan oleh Bro Karek nih, itu yang versi pertama abad 4. Nah, ketika saya tampilkan bentar. Saya tampilkan aja. Bentar. Sabar ya. Nah, ini versi abad 4 yang disebut sarkofagus dogmatis pada kubur batu seorang kaya namanya Bakus yang dikubur di kubur batu bersama istri dan suami. Ya, suami istri dikubur di situ. Nah, ini bisa kamu lihat di divisi Museum Basilika di Vatikan City. Saya sudah ke sana. Nah, paspor saya ada, ya. Sekarang ketika ini ditetapkan setelah pembuatan rumus una substantia tres personae discresi non separate distinksi non divisi, dibuatlah gambar ini, patung ini. Versi ortodoksnya yang tadi, yang ikon tadi Yesusnya ada 3, itu versi ortodoks, ya. Nah, gambar ini ditentang oleh beberapa uskup termasuk Arius.
Arius itu uskup Katolik. Eusebius pun uskup. Ditentang. Yang menentangnya didiskomunikasi, di anatema, ada yang dibunuh mati. Nah, gambar ini terus tidak dirubah sampai abad 15 baru dirubah oleh Paus Leo X. Dari mulai abad 4 sampai abad 15, jumlah orang yang mati menentang gambar ini 50 juta. 50 juta orang. Zaman Queen Mary the Tudor dari Inggris yang menentang ini, dalam kurun waktu 2 tahun saja Queen Mary sudah menghilangkan nyawa orang 300 orang dalam kurun waktu 2 tahun saja. Ya. Nah, gambar ini akhirnya dirubah pada abad 15 oleh Paus Leo X menjadi seperti ini. Nah, ya. Nah, jadi dirubah karena 3 pribadi, 1 substansi tidak terpisahkan, namun berbeda. Dirubah menjadi 1 badan, 1 kepala, 3 wajah, seperti Brahma. Pahami ya? 1 badan, 1 kepala, 3 wajah. Ini abad 15 Paus Leo X. Nah, gambar ini disertakan juga dengan gambar yang tadi, yang ada Roh Kudus burung merpati. Jadi ada 2 penggambaran di situ. Namun akhirnya gambar ini dibidatkan oleh Paus Benediktus XIV pada abad 17. Namun pada abad 16, sebelum abad 17, dibuatlah gambar seperti ini oleh Katolik yang dipakai oleh ordo yang disebut Freemason. Ini seperti ini. Lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini. Ini dibuat oleh Katolik pada abad 16 yang dipakai oleh salah satu ordo karena zaman Renaissance orang sudah mulai memberontak. Muncullah ordo-ordo rahasia, termasuk Freemason yang nanti di abad 17 jadi Illuminati. Dipakailah simbol ini. Bapa, Putra, Roh Kudus sudah tidak ada di situ, tapi sumbernya Bapa yang adalah mata di tengah. Ini versi Katolik. Versi ortodoksnya ini. Versi ortodoksnya. Tuh, belajar, semuanya belajar. Ini versi ortodoks. Siap, Bos. Dengan telapak tangan, mata di tengah, atau kalian bisa klik di Google SMP Pax Ecclesia. Ya, Pax Ecclesia itu simbolnya sama seperti ini. Kalau waktu saya di Maroko 5 tahun, ini leontin ini dijual di mana-mana yang disebut Fatima's Hand atau tangan Fatima. Yang dalam kekatolikan ini Maria. Jadi Fatima itu Maria. Ya, jadi ini bro sejarahnya. Namun setelah itu gambar itu berubah menjadi yang ada burung merpati tadi. Bentar. Dikembalikan seperti ini. Nah, bentar ya. Dikembalikan seperti ini. Gambar ini dibuat abad 15 di Basilika Santo Petrus. Ya, yang menggambar ini artis termahal abad itu yang namanya Michelangelo. Michelangelo itu disertai 3 temannya yang menang proyek Basilika. Ya, dia mengalahkan Leonardo da Vinci. Nah, Leonardo da Vinci tidak terpilih karena kasus dia ngerebut cowok orang lain dengan mengirimkan surat cinta kepada laki-laki lain. Nah, teman-teman, Michelangelo dan 3 temannya ini adalah homoseksual. Makanya dia menggambarkan patung-patung, membuat patung. Michelangelo itu sebenarnya bukan pelukis sejati, tetapi dia seorang pemahat. Nah, Michelangelo sering dikritik ketika dia membuat patung manusia laki-laki, itu wajah perempuannya wajah laki-laki, cuma rambutnya panjang, terus pantatnya kecil. Jadi dia menyamakan pantat perempuan dan pantat laki-laki itu sama. Kenapa? Dan dia sering menggambarkan laki-laki itu sering buka baju. Sama seperti Yesus ini, buka baju. Kenapa? Karena dia homoseksual. Dan ini bayarannya sangat mahal bro. Saking mahalnya, itu kekatolikan sampai menjual surat pengampunan dosa atau indulgensi untuk membiayai kekurangan biaya pada Basilika Santo Petrus. Silakan. Ya gini maksud saya, ya, penjelasannya memang ya detil lah. Tapi saya ambil poinnya saja Pak. Dari gambaran ini, apa dasarnya Bapak mengatakan bahwa kami dari pihak Tritunggal atau penyembah 3 di dalam 1 itu mengatakan bahwa kami penyembah salah atau apalah tah? Oh, saya nggak bilang salah dari tadi. Saya nggak ada bilang salah.
Saya tidak mau mengatakan, wah kamu bidah, kamu ini. Saya belum mau mengatakan itu. Oke lah. Tapi oke lah. Maksudnya penyembah pagan begitu atau apa tadi? Politeis. Ya politeisme. Apa dasarnya Bapak mengatakan bahwa kami ini penyembah yang politeis? Apa? Iya politeis itu. Lah, saya tanya makanya nggak mau dijawab sama si yang tadi. Nah, kalau ada 3 oknum, itu poli apa? Loh. Jangan bicara oknum Pak, kalau yang maha kuasa nggak bisa. Ya udah pribadi, saya pakai Tritunggal ya, saya pakai Tritunggal. Sekarang kalau ada 3 pribadi, itu poli apa tidak? Pribadi juga nggak bisa Pak. Bapak dengan saya 2 pribadi. Allah nggak begitu, yang maha kuasa itu nggak begitu. Gambar ini kan 2 manusia nih. Saya kembalikan tadi, Pak, ini cuma perumpamaan. Tidak, bro. Kalau itu perumpamaan, kenapa orang yang menentang perumpamaan dibunuh sampai 50 juta? Kalau itu hanya perumpamaan. Entahlah itu. Jangan kamu nggak boleh begitu diskusi. Sekarang begini, bro. Sekarang begini, bro. Sekarang saya tanya sama kamu. Sebentar. Kalau kamu mempunyai suatu pendapat yang ini belum menjadi hal yang empiris. Misal, contoh nih. Kalau saya makan buah apel, saya telan bijinya, maka pohon apel akan numbuh di kepala saya. Itu pendapatmu. Nah, terus orang menentang pendapatmu. Mana mungkin lo nelen biji apel, pohonnya bisa numbuh di kepala lo? Ya kan, gua kan percayanya gitu. Nah, karena orang menentang kamu, tidak sependapat dengan kamu, padahal pendapat kamu itu pun juga belum tentu benar. Karena sampai sekarang pun belum ada pohon apel numbuh di kepalamu. Terus kamu bunuh dia. Menurut kamu gimana? Coba jawab. Kalau saya sih nggak bisa begitu, Pak. Ya ini yang terjadi di abad ke-8, abad pertengahan. Iya, maksud saya gini, Pak. Jangankan 50 berapa tadi? 50 juta yang dibunuh berapa? 50 juta. Ya. 50 juta. Ah, itu kan manusia semua tuh. Iya. Gara-gara apa dibunuhnya? Yang kejadian waktu abad pertama itu Tuhan loh yang dibunuh. Saya nggak bicara ke situ. Saya bicara, kok jadi kamu kemana-mana sih ngobrol? Sekarang begini, ini ada pendapat. Maksud saya gini Pak, kalau Bapak mengambil kebenaran dari pembunuhan itu sebanyak itu. Saya nggak mengambil kebenaran di sini. Saya menceritakan sejarah. Saya nggak mengatakan sono sesat benar apa tidak. Saya bicara fakta. Nah faktanya gara-gara orang menentang hasil karya seni, kok dibunuh? Itu kan misalnya nih, ini fakta sejarah. Ya, sekarang misalnya begini nih, misalnya begini nih, saya ke museum, saya sudah ke museumnya Avandi di Jawa sana, saya lupa daerahnya mana. Museum Avandi saya lihat lukisannya. Nah, itu kan karya seninya Avandi. Ketika saya kritik karya seni Avandi, ya, saya dibunuh oleh para penggemar Avandi, bahkan Avandi sendiri membunuh saya. Coba, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Salah dong. Makanya kalau kamu bilang gambar ini hanya karya seni yang tidak mengartikan bahwa Bapak Roh Kudus Putra itu benar seperti itu, kenapa lu harus bunuhin orang? Kalau hanya pendapat dan karya seni. Itu loh bro. Berarti ini bukan hanya karya seni bro. Ini gambar ini dibuat yang tadi, saya ulangi ya, yang tadi. Susah sekali ngajarin kalian ini. Ya. Enggak paham sih Pak. Sebentar. Hanya kesimpulan yang Bapak. Sekarang gambar ini, patung ini dibuat. Enggak susah itu. Rudi, sebentar. Rudi, menurut kamu, apakah gambar ini dibuat tanpa rumusan? Jawab. Kenapa Allah kau kontekskan dalam gambar? Ya? Sebentar. Kamu tanya itu sama Tritunggal. Jangan tanya sama saya. Ini bukan saya, ini Tritunggal. Kenapa? Saya tanya dulu sama kamu. Ya, diskusi yang jujur, yang enak diskusinya. Saya tanya dulu sama kamu. Ini patung ini dibuat berdasarkan rumusan apa tidak? Loh, kami kan tidak tahu tentang rumusan itu dan tidak ada di dalam gambar. Kalau tidak tahu, jangan ngomong. Alkitab tidak bicara ke situ. Ya, koplak. Ini menggambarkan tentang Allah. Memang Alkitab tidak ngomong itu. Oknum saja itu Samuel. Sekarang Rudi, kalau kau nggak tahu sejarah, jangan banyak congor. Bukan tim. Kita bukan congor. Ini bukan congor teman. Kita kan bicara kau gambarkan itu konteks. Kau bilang Allah itu Tritunggal itu oknum. Itu juga kau bicara loh Allah Bapa Putra Roh Kudus oknum. Gimana? Itu yang kalian percaya sampai sekarang. Mana Pak Samuelnya? Seru nih. Gue dilaporin. Karek Naun ini oneness juga ya?
Iya, iya. Ya silakan. Kalau mau berbicara. Pakai akun Kak Amil aja bang, pakai akun Kak Amil naik. Oke, apa nama akunnya? Pakai akunnya Kak Amil bang. Pakai akunnya Kak Amil. Mana Samuel tadi? Di Bendet ya? Iya, saya Samuel itu seru saya dengar tuh. Ya gara-gara ulah kajian makanya dia di-ban. Jangan diskut Pak. Karena seperti itu. Ya biar kita ambil maknanya, bukan berarti kita mau imani atau mau percaya dengan omongan dia. Iya, maknanya itu yang kita mau ambil dari situ. Begini loh Bang Rudi. Lihat ya Bang Rudi. Kalau abang benar-benar tidak tahu tentang sejarah itu, abang nggak usah ngebacot. Jangan diskusi seperti dulu. yang lain ngedengerin. Gitu loh. Apa yang kamu mau ambil di situ? Nah, tentang gambar. Kan paham Tritunggal yang salah itulah yang kalian gunakan dan kalian imani sampai sekarang. Itulah kamu bilang baru salah. Baru gini. Nggak nyampe Pak otak Bapak di situ Pak. Pak, Tritunggal itu nggak ada salahnya Pak. Cuman gambar itu hanya seni Pak, itu seni. Seni yang dipertahankan oleh abad-abad sebelumnya itu seni bagi saya. Itu nggak bisa diibaratkan seninya dari mana Bang? Kalau itu hanya seni, masa sampai menewaskan 50 sebuah juta gambaran ataupun lukisan sama dengan seni. Nggak bisa kita bantai itu Pak. Sebuah gambaran atau lukisan disebut seni, bukan jadi pegangan atau bukan jadi patokan. Pertanyaannya tadi Bang. Bentar Rudi ya. Yang jadi pertanyaannya Bang Jos ya. Jangan memaksakan untuk iman. Kau dengar dulu Rudi. Kau kalau nggak ada ilmu diam. Ya, kalau kau nggak ada ilmu diam. Bukan ya, jangan jadi orang primitif. Itu. Kalau kau bicara tentang firman Tuhan, kau jangan jadi orang primitif, jadi orang kampungan. Tidak kampungan. Diam dulu. Hal-hal seperti itu. Diam dulu, ya. Bisa ngomong kan? Ini kan. Kalau memang itu hanya sebatas dengan karya seni, kenapa sampai terjadi pembantaian 50 juta orang? Jawab. Tapi Pak, jangankan karena seni Pak. Seni itu bisa orang mendewakan itu seni Pak. Seni bisa disebut jadi dewa mereka Pak. Seni itu bisa disebut jadi harga diri mereka. Kan itu Bapak tahu sendiri kan. Nah itulah yang tapi gini Pak. Yang tadi. Iya. Nah, tapi gini, mereka mendewakan lukisan itu Bang. Iya, dengar Pak. Bukan berarti Bapak samakan itu dengan Tritunggal Pak. Tritunggal itu nggak seperti itu Pak. Tritunggal itu nggak berwujud seperti itu Pak. Di Alkitab aja hanya dijelaskan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nggak ada wujudnya Pak. Dia hanya menjelaskan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi orang-orang pintar yang terdahulu dari kita dibuat berupa gambaran atau berupa patung yang disebut seni. Orang-orang berkomentar dia nggak terima karena mempertahankan seni dia Pak. Karena mempertahankan keyakinan dia. Seni ini menjadi sebuah keyakinan dia Pak. Bukan berarti itu menjadi patokan bagi kita semua umat manusia mengatakan itu Tritunggal. Hanya sebagian beberapa orang nggak jadi masalah. Tapi nggak semua orang membenarkan itu gitu Pak. Kalau menurut saya. Oke. Jadi ya memang itu karya seni tapi yang mematikan bro. Ya saya nggak pernah ya. Saya belum pernah sampai sekarang seni yang mematikan. Saya nggak pernah nih. Misalnya Kuplus lagi nyanyi lagu. Nih, tiba-tiba saya ngomong sama, saya kebetulan temannya salah satu anaknya Kuswoyo. Ya, itu namanya Damon ya. Nah, si Damon, saya datang ke Damon, lagu bapak lu tuh sesat. Nggak bener tuh lagu bapak Kus Plus tuh. Terus tiba-tiba, karena kamu bilang lagu bapak saya sesat, kamu saya bunuh. Nggak pernah. Saya belum pernah mengkritik, sebentar bro. Iya, saya dengar. Sebentar. Itu salah satu gambaran itu gambaran seni itu. Lihat kan bentar Pak Rudi, dengarkan dulu. Ya. Sebentar Rudi. Saya ini seniman, saya Trisakti jurusan desain produk ya. Saya suka mengkritik desain orang. Saya suka mengkritik, tapi sebelum pernah ada saya mau dibunuh sama orang gara-gara saya kritik hasil desain, belum pernah. Ya, tapi dalam sejarah nih saya bongkar dalam sejarah. Ya, 50 juta orang mati gara-gara mengkritik karya seni gambar Tritunggal itu. Loh, sekarang kalau itu cuma karya-karya seni, ya, yang memang harus dihargai. Tetapi kenapa ketika dikritik dan ditentang harus membunuh orang yang menentang? Udah Pak, saya dengar ya. Ini tadi Bapak bilang barusan ya, kritik dan tentang, ya, bahasa kritik dan tentang.
Kalau kita, jangankan Bapak kan lulusan seni, Bapak bilang, Bapak buat seni. Saya mengkritik dan menentang, mengamburadulkan malah itu seninya Bapak. Bapak marah nggak sama saya? Bapak pantas nggak mukul saya? Bahasa kasarnya gitu aja Pak. Karena kritik dan tentang. Kritik dan tentang ya. Saya tangkap bahasa tentangnya Bapak. Iya. Saya waktu di museumnya Avandi, saya nggak pernah sobek-sobek kanvasnya Pak. Saya nggak pernah siram pakai thinner Pak, sehingga luntur catnya nggak pernah. Saya cuma kritik karya seninya, bukan saya amburadulkan. Tolong kamu akurasi dulu kata amburadulkan itu seperti apa. Ya, waktu orang-orang Unitarian dan orang Triteis mengkritik gambar itu, dia nggak ngelempar cat Pak, nggak dipiloksin gambarnya ditulis SMA 70, enggak Pak. Nah, tetapi kenapa dibunuh Pak? Silakan Pak. Nah, kalau Bapak bilang di zaman dulu ya, seperti mungkin Bapak bilang abad keberapa, kan kita hanya mengetahui dari suatu bacaan Pak. Gak mungkin Pak tanpa ada tentangan, gak mungkin tanpa ada tentangan dia main bunuh-membunuh Pak. Kita ini berurusan sama manusia loh Pak. Membunuh manusia itu sangat berat Pak. Kalau udah satu kali membunuh manusia ketagihan Pak. Tapi pertama kali kita ingin membunuh manusia itu berat Pak. Pasti ada hal yang lain selain dari cuman mengkritik Pak. Makanya sampai dibunuh 5 juta. Sekarang saya tanya sama kamu. Iya. Ya, sekarang saya tanya sama kamu. Arius pernah membunuh orang nggak? Coba. Arius pernah membunuh orang? Host, izin turun host. Kena report aku host. Bentar host. Iya, ini Tritunggal banyak yang report loh host. Banyak sekali Tritunggal report. Bentar host. Si Karek aja nggak ngomongnya di report. Kurang ajar. Kampret, tuntung kampret ini, tuntung akut. Kampret. Sebenarnya bukan di report itu salah sendiri saja itu. Enggak, di report itu. Kan saya tahu. Sekarang saya tanya, Arius pernah bunuh orang? Saya katakan bunuh nanti di ini lagi. Arius pernah menghilangkan nyawa orang nggak? Coba jawab. Saya mohon maaf nih sebesar-besarnya nih Pak, karena memang saya hanya punya ini ya arti dari bahasa. Kalau masalah tentang sejarah seperti Arius saya belum mengenal dia dan saya belum pernah membaca. Iya, saya kasih tahu aja, nanti kamu cek di Wikipedia Arius. Arius tidak pernah menghilangkan nyawa orang, tetapi gara-gara dia mengkritik, menentang ajaran Tritunggal, nyawanya dihilangkan Pak. Jangankan mengkritik gambar Pak, mengkritik rumusan yang berupa narasi verbal aja dihilangkan nyawanya Pak. Gitu. Ya, itu Pak. Pak, oke Pak, mungkin kalau dari saya nih, Pak, saya nggak mau ini ya Pak ya. Saya mungkin kalau dari saya, cuman kalau Bapak menyamakan karya seni abad ke-15 dengan menyamakan kepada firman Tuhan, Putra Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya nggak bisa menerima Pak, karena itu bukan sebuah patokan dari kita, gambaran dari kita Pak. Kalau yang Kristen ya, begini iya Jos. Pak. Begini Jos. Tadi ketika saya tampilkan gambar-gambar itu, si mencerdaskan dan yang lainnya, saya sebutlah yang lainnya ya, Rudi ya, sorry ya, lain. Mereka bilang, Samuel kamu kenapa membahas di luar firman Tuhan? Loh, yang saya bahas Tritunggal, orang Tritunggalnya bilang pembahasan saya tentang Tritunggal di luar firman Tuhan. Artinya orang Tritunggal sendiri menyatakan bahwa Tritunggal tidak ada di Alkitab. Itu aja Pak. Itu salah Pak. Kalau Tritunggal itu ada di Alkitab, cuman bukan disebut Tritunggal, tetapi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Cuman itu bukan digambarkan. Pak, Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan Tritunggal. Tritunggal itu gini Pak, Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Paham ya? Tritunggal, saya ulangi. Tritunggal itu Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Bapak silakan buka segitiga perisai Tritunggal dalam Google Image. Ya, perisai Tritunggal. Abang aja yang buka Bang. Ini saya pakai akun istri, jadi Bang. yang oke. Berarti Tritunggal itu bukan Bapa, bukan Putra dan bukan Roh Kudus. Iya, itu Tritunggal. Saya pakai HP abang aja Bang. Iya. Saya pakai ini ya. Itulah ya kepintaran manusia ya. Iya Pak ya. Lanjut Pak. Saya seru Pak. Saya senang kok. Nah, nambah wawasan ini. Iya, dan wawasan yang saya berikan ini pakai data, bukan wawasan nggak berguna yang. Aduh, ini kamera gimana nih? Tapi kalau kekuasaan sama enggak? Oh, nanti kalau berbicara kekuasaan, kalau Katolik sama, Bapa, Putra, Roh Kudus prima causa, tapi kalau Ortodoks hanya Bapa yang Maha Kuasa.
Coba host dibesarkan host. Ya jangan dipisahkan itu bukan kekuasaan. Ya, kamu ngomong ortodoks. Iya, kamu ngomong ortodoks. Nah, ini perisai. Nah, yang ditampilin sama host. Yang itu tuh ditampilin host tuh. Nah, itu segitiga Tritunggal tuh. Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Itu Tritunggal, bukan Bapa adalah anak, adalah Roh Kudus. Paham ya?